Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin wal hadirah, sahabat Kang Ishak dimanapun berada, alhamdulillah jumpa lagi dalam kesempatan hari ini. Insya Allah Kang Ishak ucapkan kepada sahabat Kang Ishak dimanapun berada, mudah-mudahan sahabat Kang Ishak selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kang Ishak yang sama-sama bisa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini Kang Ishak ingin menyampaikan beberapa ciri, Masya Allah, beberapa ciri seseorang terkena gangguan jin. Jadi simak saja beberapa ciri ini, coba kita renungkan apakah ada dalam diri kita ini ciri-ciri, salah satu ciri daripada seseorang yang terkena gangguan jin. Ya, Masya Allah. Dan adapun pengobatan daripada seseorang yang terkena gangguan jin, yaitu bisa dengan pengobatan alternatif bekam, ya, ada titiknya khusus untuk pengobatan seseorang yang terkena gangguan jin, dan dilanjut dengan proses ruqyah syariah tentunya, ya. Jadi yang Kang Ishak sampaikan ini yaitu bersumber dari sebuah buku, ya, sebuah buku saku, ya, ruqyah syariah, yang di sini pengarangnya yaitu Ustadz Mahmud Abdul Hadi, ya, Ustadz Abdul Hadi. Ini bukunya dari Kang Ishak sampaikan. Yang Kang Ishak sampaikan ini rujukannya, ya. Kang Ishak sudah izin juga kepada beliau untuk menyampaikannya di channel YouTube-nya Kang Ishak, ya, seperti itu. Ya, kita sebutkan satu persatu, ya. Mungkin dibaca karena takutnya ada kesalahan, ya. Kang Ishak akan bacakan 51 ciri seseorang terkena gangguan jin. Yaitu yang pertama, seseorang yang terkena gangguan jin, dia memiliki emosi yang tinggi dan sulit dikendalikan. Nah, ada nggak salah satunya di para sahabat ini? Ya, semisalnya seorang istri membantah suami atau anak membantah orang tua dengan sorot mata yang aneh, ya, atau suami suka memaki istri tanpa alasan yang jelas atau dengan alasan yang sepele, ya. Ini salah satu daripada orang terkena gangguan jin. Dan yang kedua, sering ragu, was-was dalam setiap hal, ya. Misalkan ya pokoknya ragu lah gitu. Hampir di semua aktivitas ada keraguan. Seperti itu. Misalkan wudhu, mau sholat gitu kan, sah atau enggak, seperti itu tuh. Salah satu daripada gangguan jin ternyata, ya. Dan yang ketiga, adanya dorongan kuat untuk melakukan perbuatan maksiat. Adanya dorongan kuat untuk melakukan perbuatan maksiat yang berulang-ulang, disertai kemalasan dan kelesuan. Disertai kemalasan dan kelesuan untuk melakukan aktivitas sholat dan ibadah. Ada?
Kalau tidak ada, kita lanjut ke 4. Yang keempat, sulit khusyuk dalam mengerjakan sholat. Dan jika pun berhasil melaksanakan sholat, maka sering lupa rakaat sholatnya. Ya, Allahu Akbar, rakaat pertama, rakaat kedua sujud. Ini atahiyat awal atau baru 1 rakaat ya? Udah 2 rakaat atau 1 rakaat ya? Atau mungkin ini sudah rakaat terakhir, seperti itu. Ada sering lupa. Nah, itu salah satu daripada gangguan jin juga ternyata. Ajib. Dan yang kelima, sesak nafas dan ngantuk berat saat membaca Al-Quran. Tidak bisa baca Al-Quran lebih daripada 30 ayat. Seseorang yang berat untuk membaca Al-Quran dan tidak bisa ngantuk membaca Al-Quran, buka mushaf Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru beberapa ayat sudah datang ngantuk, berat matanya, ngantuk, nggak kuat baca Al-Quran lebih dari 30 ayat. Ini salah satu ciri daripada seseorang yang terkena gangguan jin. Ajib. Yang keenam, melemahnya hati. Yang keenam ini melemahnya hati. Minder, suka menghayal, melamun, menyendiri dan mengurung diri di kamar. Ya, mengurung diri di kamar secara berlebihan atau mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Ini salah satu dari ciri-ciri seseorang yang terkena gangguan jin. Dan yang ketujuh, cepat lesu, merasa capek. Juga mengantuk. Mengantuk nih ternyata sering di posisi itu ya, terkena gangguan jin. Lagi apa-apa ngantuk, itu banyak ngantuk, malas, lesu, lemah gitu. Seperti itu salah satu dari ciri-ciri seseorang terkena gangguan jin. Dan yang kedelapan, sulit konsentrasi. Sulit konsentrasi atau fokus pada sebuah tujuan. Sering gagal dan terganggu pikirannya. Susah konsentrasi itu salah satu daripada ciri seseorang terkena gangguan jin. Dan yang kesembilan, merasa sakit yang tidak kunjung sembuh. Merasa sakit yang tidak kunjung sembuh. Semisal pusing di kepala, mendengung di telinga, pegal di bahu, belikat dan paha, sakit gigi, mata, tenggorokan, lambung, dan dada sesak tanpa sebab yang jelas. Nah, itu salah satu dari ciri yang ke-9 seseorang terkena gangguan jin. Dan yang ke-10, memandang remeh kegiatan ibadah. Memandang remeh kegiatan ibadah. Malas zikrullah, malas baca Quran, malas sholat. Ya. Selalu memandang remeh daripada kegiatan ibadah, itu adalah salah satu ciri atau tanda seseorang terkena gangguan jin. Baru berapa? Sahabat Kang Ishak? Baru 10. Dan yang dicatat oleh Kang Ishak ini 50 lebih. Ada 50 lah ya. 50 ciri seseorang terkena gangguan jin. Dan Kang Ishak sudah bacakan tadi baru 10 ya. Baru 10 tanda atau ciri-ciri seseorang terkena gangguan jin. Dan apabila ada salah satu di antara ciri-ciri ini dalam diri kita, maka segera hubungi peruqyah ya, ustaz kita untuk diruqyah ya. Dan ruqyahnya ruqyah syariah ya, ruqyah syariah yang memang murni, dibacakan ayat-ayat ruqyah ya,
karena tidak semua ruqyah juga itu Masya Allah. Ada yang memang Masya Allah ruqyah ini ya Masya Allah terlalu jauh kalau kita bahas ya, mungkin nanti akan ada yang tersinggung di antara sahabat-sahabat yang memang ada terapi ruqyah juga gitu ya. Karena emang ada sesuatu yang dibolehkan, ada sesuatu yang tidak dibolehkan dilakukan ketika melakukan terapi ruqyah seperti itu ya. Nanti kita bahas ya ke depannya. Yang sekarang kita bahas baru 10 ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang terkena gangguan jin. Mungkin itu saja dulu sahabat Kang Ishak ya. Masih ada sekitar 40 lagi, 40 ciri tanda seseorang terkena gangguan jin. Dan kita akan lanjut di kesempatan berikutnya, di video berikutnya ya. Jadi pantangin terus channel Kang Ishak ya, Majlis Nur Zaman ini. Kita sama-sama telusuri, kita sama-sama telaah apakah ada salah satu ciri dari seseorang yang terkena gangguan jin dalam diri kita. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang Kang Ishak sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita lanjut di part-part berikutnya ya, tentang ciri-ciri seseorang yang terkena gangguan jin ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.